Baik, Anda menyaksikan Liputan Talk, saya Reno Reksa terkait dengan pemakaman mantan Supreme Leader di Iran ya, Ayatollah Ali Khamenei. Ini memantik sebuah pertanyaan begitu, bagaimana masa depan Supreme Leader di Iran nantinya? Apakah ada hal-hal challenging yang harus dihadapi Iran? Kemudian apakah atau bagaimana cara Iran nanti menghadapi dua tantangan, baik itu dari dalam negerinya maupun dari luar negeri. Nah, terkait dengan hal ini, saya akan coba diskusikan bersama dengan dua narasumber saya yang sudah join lewat saluran Zoom. Saya akan sapa satu persatu. Ada Ibu Dina Sulaiman yang merupakan pakar Timur Tengah dan Bapak M. Haji Surya yang merupakan mantan Wakil Dubes RI di Mesir ya. Pak Haji, Bu Dina, selamat siang, apa kabar? Ya, Selamat baik, Mas. siang, Mas Reno. Oke, terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya mungkin ingin ke Bu Dina terlebih dahulu ya. Kalau kita ngomong, pertanyaan besar saya adalah begini, ketika Ali Khamenei dimakamkan dan kita berbicara soal Supreme Leader di Iran, ini apakah masih bisa eksis atau akan ada pergeseran-pergeseran di masa yang akan datang kalau menurut Bu Dina? Iya, pertama kalau kita lihat betapa dahsyatnya ya ini prosesi pemakaman Ayatollah Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei itu kan kelihatan sekali ya bisa puluhan juta itu mungkin ya totalnya karena kan diarak dari Teheran, Ya. kemudian diperjalankan ke Qom, lalu Najaf, Karbala, balik lagi ke Mashhad ya. Mhm. Itu Ya, menunjukkan betapa besarnya kecintaan rakyat Iran terhadap mendiang Ayatollah Ali Khamenei ini. Nah, sekarang penggantinya itu adalah anaknya, gitu ya, Betul. Ayatollah Mujtaba Khamenei. Meskipun dia itu dipilih bukan karena anaknya ya, jadi kan ini bukan warisan ya, Ya. posisi ini bukan warisan, tapi dipilih melalui keputusan Dewan Ulama di sana. Kan di Iran itu ada tiga jenis pemilu ya, pemilu presiden, pemilu parlemen, pemilu ulama. Jadi ulama pun dipilih untuk duduk di Dewan Ulama. Nah, Dewan Ulama ini yang memilih posisi Supreme Leader. Nah, Mhm. sehingga saya pikir rakyat Iran pun ya akan tetap sama hormatnya, sama cintanya kepada Ayatullah yang baru ini, Mojtaba Supreme Khamenei. Leader yang baru. Iya, betul. Nah, kemudian juga apalagi posisi Mujtaba Khamenei ini kan apa ya? Korban ya dari situasi ini. Dia kehilangan ayahnya, kehilangan istrinya gitu ya, kehilangan keponakannya, kehilangan adiknya. Artinya dia memiliki spirit yang jauh lebih besar ya untuk menjalankan atau meneruskan legasi dari ayahnya. Sehingga saya pikir tidak akan ada perubahan kebijakan luar negerinya Iran, bahkan mungkin lebih firm lagi gitu ya, lebih tegas lagi, lebih penuh spirit lagi untuk melawan Amerika Serikat dan Israel. Jadi dengan berpulangnya atau wafatnya Mojtaba Ali Khamenei ini justru akan memperkuat atau mensolidkan lagi di dalam kondisi di dalam negeri Iran menurut Anda, Bu Dina? Saya pikir demikian, apalagi kan sebenarnya kemarin-kemarin itu ada pro kontra ya di dalam negeri Iran ini antara tanda tangan MOU apa enggak gitu loh. Ada Hmm. sebagian pihak di Iran tuh nggak setuju dengan MOU ini karena sudah pasti dilanggar oleh Amerika. Mereka udah tahu gitu kan, dan ternyata betul ya. Kan sejak Rabu malam tuh udah di Amerika Serikat udah balik lagi mengebom Iran kan, sampai hari ini masih terus mengebom Iran. Nah, tapi ada yang percaya bahwa harusnya tetap kita upayakan diplomasi. Nah, sekarang kita lihat yang kalau ini ya yang bisa memahami bahasa Farsi itu bisa dengar itu yel-yel orang-orang Iran itu ketika hadir di pemakaman ini itu kata-katanya itu udah pokoknya harus dibalaskan gitu ya, harus dibalas terus no sozes bahasa Farsinya, nggak ada damai lagi nih, pokoknya nggak ada negosiasi lagi kayak gitu. Mhm. Itu kan menunjukkan betapa orang-orang Iran tuh udah betul-betul marah ya kepada Amerika Serikat dan Israel, saya pikir. Dan kemudian juga di saat yang sama Trump itu betul-betul melakukan kata-kata yang menghina ya ketika dia berada di mana itu di Turki kan, dan Mhm. mengatakan MOU is over katanya gitu kan. Dia bilang MOU ya. udah nggak ada lagi ya. Saya pikir eh, setelah ini malah justru semakin tereskalasi ya situasi. Oke, kalau Pak Haji melihatnya seperti apa dengan dinamika terkini Ya. Ali Khamenei dimakamkan, kemudian juga disertai dengan masih prosesi loh ini, sudah ada serangan-serangan juga dari Amerika. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini, Pak Ali, kalau menurut Pak Haji, menurut Anda?
Saya setuju juga dengan Bu Dina, Hmm. cuman saya ingin mengatakan bahwa kalau kita berkaca dari dalam negeri di Iran sendiri, mungkin rezim ini tidak akan tumbang ya. Tapi justru yang ingin menumbangkan yang utamanya adalah Amerika. Amerika dan Israel bersama-sama. Dan mereka super yakin sebelum peperangan yang cukup panjang ini bahwa kemenangan itu akan diraih dalam within hours atau dalam beberapa hari. Tapi peperangan yang begitu seru saat ini itu ternyata dan juga menurut pengamat internasional di banyak tempat ini yang kalah adalah Amerika. Hmm. Ini beyond imagination. Ini susah untuk dibayangkan. Ternyata Irak itu sangat kuat, sangat solid dan memiliki senjata-senjata yang tidak bisa ditumbangkan oleh Amerika. Dengan demikian, saya kalau menurut saya sih dalam jangka dekat atau menengah, rezim ini tetap akan ada. Tapi kalau untuk jangka panjang, wallahu alam. Hmm. Tadi Bu Dina mengatakan bahwa dengan dimakamkannya Ali Khamenei yang gugur pada tanggal 28 Februari kemarin ini akan membuat Iran ini semakin solid, semakin spiritnya akan semakin membara begitu ya. Nah, ini kan kita tahu juga pemberitaan Trump menyerang Teheran dan seterusnya, utamanya di Selat Hormuz yang juga bombardir rudal masih berterbangan sana sini begitu. Nah, kira-kira dan Trump klaimnya adalah Amerika menang secara militer dan seterusnya. Kalau Pak Aji membacanya seperti apa sih kondisi-kondisi ini? Apakah eh, Amerika itu menang klaim saja atau seperti apa sebetulnya? Kan kita juga mendengar setiap hari bahwa Hmm. yang namanya Trump itu mengungkapkan bahwa dirinya sudah menang. Tapi itu dilakukan setiap hari. Jadi ya kayak kalau kalau pikir saya ini ya anu, ini membual nih orang ini. Hmm. Tapi wajahnya tidak bisa dipungkiri bahwa dia agak stres gitu ya. Hmm. Apalagi di Amerika dia akan kena impeachment dan lain sebagainya. Jadi rasa-rasanya kalau ini berlanjut banyak pengamat mengatakan bahwa Amerika akan keok juga. Ini berlanjut maksudnya perang ya Pak Aji? Gimana gimana Mas? Ini tadi Anda mengatakan banyak banget kalau ini berlanjut Amerika akan keok. Iya, Ini tuh maksudnya iya, perangnya iya, maksudnya? iya, iya barangnya. Oh, oke, oke, Kan oke. yang punya kepentingan untuk menumbangkan supreme leader atau rezim supreme leader ini kan Amerika sama sama Israel. Ya. Nah, jika dia tidak bisa menghajar terus, padahal dia sebetulnya lemah ya sebetulnya eh, nggak akan kuat saya kira begitu. Hmm. Apalagi sekarang di belakang di belakang Iran jelas-jelas ada yang namanya Rusia, ada Cina dan lain sebagainya. Jadi it's almost difficult lah kalau menurut saya untuk bisa tumbang dalam waktu dekat. Oke, Bu Dina, tadi Pak Aji mengatakan bahwa yang punya kepentingan untuk menumbangkan dalam tanda kutip ya, era atau rezim supreme leader di Iran ini adalah Amerika dan Israel. Menurut bacaan Anda, kenapa sih AS dan Israel itu begitu berkepentingan dalam hal itu? Menurut Anda, Bu Dina? Iya, ini kembali ke kebijakan luar negerinya Iran ya. Sejak 1979 ketika Republik Islam berdiri, menggantikan yang sebelumnya kan pemerintahan kerajaan ya. Dan Hmm. rezim Syah Iran itu dulu sahabat baiknya Amerika Serikat dan Israel dulu itu. Jadi betul, bahkan disebut sebagai sekutu utamanya Amerika Serikat pada zaman itu. Tapi kemudian pemerintahnya berganti menjadi Republik Islam. Terus kalau kita lihat undang-undang dasarnya itu sudah secara eksplisit menyatakan bahwa ini ya mereka ini ingin membantu uh, umat yang tertindas di muka bumi gitu kan, Hmm. mustadafin. Nah, ini diterjemahkan dalam kebijakan luar negerinya Iran, antara lain membantu Palestina. Nah, Iran ini membantu beda dengan cara negara-negara lain membantu ya. Kalau misalnya kita Indonesia bantu nggak, Palestina bantu, kita bantu makanan ya, kita bantu uang dan diplomatik dan lain-lain. Nah, kalau Iran plus dengan membantu senjata, sehingga buat Israel, Iran ini dianggap ancaman dan kemudian Amerika Serikat juga memasukkan Iran dalam list pendukung list negara pendukung terorisme. Maksudnya apa? Karena Iran membantu Hamas, membantu jihad Islam. Nah, buat Amerika dan buat Israel, eh,
Hamas dan Jihad Islam ini disebut sebagai teroris gitu ya. Padahal menurut resolusi 37431/1982 PBB kan perjuangan meraih kemerdekaan itu sah gitu ya, bukan terorisme itu gitu. Nah, bantuan Iran kepada kelompok-kelompok perjuangan ini dianggap ancaman oleh Israel sehingga memang dan kemudian kita lihat bagaimana kebijakan luar negeri Amerika. Kebijakan luar negeri Amerika itu selalu memandang bahwa keamanan Israel dan keamanannya Amerika juga. Nah, karena itulah Amerika Serikat ini membantu Israel dengan cara menekan Iran dari zaman dulu itu ya, sejak 1980-an itu dengan embargo, sanksi, dan membiayai kelompok-kelompok di dalam negeri untuk memberontak gitu ya. Dan sekarang memerangi langsung. Jadi sebenarnya akarnya itu adalah dari bantuan Iran kepada Palestina. Itu yang menyebabkan ini gemes banget nih Amerika Serikat dan Israel ini ya, betul-betul inginnya pemerintahan Iran itu tumbang dan digantikan oleh pemerintahan yang berteman lagi dengan Amerika Serikat dan Israel seperti dulu. Nah, Tapi kan pertanyaan saya rakyat gini, Irannya juga sudah berubah ya. ya, pertanyaan saya begini Bu Dina, soal Israel dan Amerika ini menarik. Karena bulan lalu, seingat saya kurang ingat waktu spesifiknya tanggalnya ya. Tapi ada beberapa statement dari yang dilontarkan oleh pejabat Amerika ditujukan ke Israel, itu yang sifatnya adalah menyerang. Bahkan kalau saya tidak salah ingat ada JD Vance yang mengatakan kepada Israel, jangan sampai kamu kehilangan satu-satunya ally atau aliansi yang kuat yang punya yang kamu punya begitu. Dalam arti itu adalah Amerika. Sempat ada ketidakharmonisan sebetulnya bulan lalu antara Israel dan juga Amerika, Bu Dina. Ya, jadi pada intinya kan sebenarnya gini ya, ketika Amerika Serikat terus-menerus membantu Israel, itu kan merugikan Amerika sebenarnya ya. Karena APBN-nya loh ini yang dikeluarin terus untuk bantu Israel. Dan sehingga rakyat Amerika Serikat sendiri juga protes ini kan, biaya pendidikan jadi mahal, biaya kesehatan mahal. Ternyata uang kita tuh dipakai buat berperang demi Israel. Kan itu membuat suasana di dalam negeri atau ya buat politisi apalagi ya ini kan menjadi ancaman. Nanti kalau nggak menang dalam pemilu seperti apa. Nah, ini yang membuat saya pikir ya betul tadi Vance juga pernah mengancam Israel atau agak mengkritik Israel ya karena dia juga khawatir juga dengan pemilu nanti kalau terus-menerus kelihatan Amerika ini kok kayak disetir sama Israel terus. Nah, masalahnya kesadaran para politisi ini bahwa mereka itu terancam dalam pemilu itu nggak terimplementasi dengan real bahwa ya sudah kalau gitu hentikan kan bantuan ke Israel kan harusnya seperti itu ya. Tapi mereka itu juga sayangnya memang di Amerika itu para politisi ini bisa naik menjadi terpilih ya menjadi presiden, menjadi wapres, menjadi anggota parlemen itu kan banyak sekali yang mendapatkan dana dari organisasi-organisasi yang sangat pro-Israel gitu loh. Jadi akhirnya mereka terbelenggu juga dalam mengambil keputusan-keputusan. Oke, Pak Aji ingin mengomentari terkait dengan hal ini? Bahkan 2-3 hari yang lalu, Trump itu mengatakan bahwa dirinya itu saking gemesnya kepada Israel ini, bilang bahwa dia kalau tidak manut, tidak mengikuti apa yang dikatakan, maka dia akan membumi hanguskan Israel. Jadi kata-kata semacam ini itu sebetulnya bukan berarti selalu bahwa dia ingin menghanguskan, tapi karena rasa jengkelnya saja. Karena bayangkan saja kemarin sudah terjadi penandatanganan ya MOU gitu. Itu. Tapi yang bikin ulah adalah Israel. yang namanya Israel. Jadi ini teman atau bukan ya gitu. Nah akhirnya kalau apa tuh si Trump ini kan memang banyak banyak ngomong jadi kepada publik. Jadi ya semuanya akhirnya dibuka di publik seperti itu. Tapi saya kira tetap sampai saat ini masih 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 berteman dengan baik dan mungkin masih bersahabat untuk waktu yang kita tidak tahu. Oke, kenapa kemarin kalau kita melihat ketika perjanjian itu antara Amerika dan juga Iran ditandatangani meskipun dengan segala drama di baliknya begitu ya. Ketika itu sudah akhirnya ditandatangani, Israel ini kan saya bisa menyebut melakukan serangan ke Lebanon di sana yang bisa dibilang sebagai langkah provokasi. Israel ini sebenarnya maunya apa sih kalau menurut Pak Haji? Nah ya dia mau menguasai memberikan kalau mungkin istilahnya yang tepat adalah mempengaruhi
wilayah-wilayah di luar apa itu namanya di luar Israel. Hmm. Saya kira itu. Dan yang paling punya kemampuan untuk itu ya yang pertama adalah Iran. Dan kalau yang lain ya sekutu-sekutunya Iran, terutama yang ada di eh, apa itu namanya Lebanon Selatan ya, Ya, Hizbullah ya Bu ya. Hizbullah Ya, ya. jadi jadi ketika menghajar eh, namanya Iran kurang begitu sukses, dia sekarang nggak menghajar apa itu namanya Hizbullah. Dan salah satu tujuannya seperti dikatakan Budina tadi, kalau dia lemah nanti pemilunya dia nggak lolos lagi dan bisa-bisa dia juga masuk penjara karena kasus yang lain. Oke, baik. Nah ini kita terkait dengan pemakaman Ali Khamenei, kemudian kita juga membahas terkait dengan diplomasi suatu negara begitu ya, ketika ada negara lain yang berkabung begitu. Nah, Pak Aji, pada umumnya commonly suatu negara itu harus merespons yang seperti apa sih kepada jika ada suatu negara yang sedang berkabung eh, dengan mengirimkan delegasi dan itu sebetulnya prosesnya seperti apa? Alur diplomasinya seperti apa, Pak Haji? Jadi alur diplomasinya sebetulnya simpel, Mas. Hmm. Biasanya itu negara yang sedang berkabung itu akan mengirimkan undangan untuk prosesi pemakaman, ya. Nah, yang beda adalah responnya dari negara yang diundang. Ya, yang diundang ini dia akan mengirimkan delegasi untuk pemakaman. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang jadi pembicaraan adalah delegasi setingkat apa. Biasanya kalau yang meninggal itu adalah supreme leader, maka yang datang dari negara-negara temannya adalah mereka yang ya setingkat dengan dia begitulah. Tapi itu bukan satu-satunya alasan karena kalau di dalam negeri umpamanya pas pemilu misalnya, maka tentu kepala negara sahabat itu tidak bisa mengirimkan ke sana. Tapi tidak juga hanya itu. Kalau mereka sibuk, tetap aja mengirimkan. Saya kasih contoh yang hadir untuk pemakaman eh, eh, Supreme Leader yang kita bicarakan itu Ali Khamenei. dari Pakistan adalah presidennya. Hmm. Tapi dari Georgia juga presidennya. Tapi kemudian eh, yang namanya Saudi Arabia yang notabene eh, mereka lagi lagi bersaing terus ya, agak panas juga itu. Nah, itu masih mengirimkan apa itu namanya wakil menteri luar negerinya. Maka ini menjadi sorotan banyak pihak. Tapi pada dasarnya siapapun yang mengirim apa tuh delegasi yang datang itu tergantung apa tuh kepentingan masing-masing. Tapi yang paling paling rendah adalah ketika mereka tidak bisa datang misalnya, itu nanti akan ada pembukaan yang namanya buku condolence. Buku condolence itu dibuka oleh Iran di seluruh apa itu namanya kedutaan besarnya di dunia ini. Nah, bagi mereka yang tidak bisa datang atau dubesnya mau hadir, itu juga oke. Itu juga oke. Biasa itu. Dan bukan hanya dubes, nanti ada wakil duta besarnya atau bidang politiknya datang, semuanya oke. Dan di situ dia akan menuliskan betapa apa itu kehilangan dari Iran itu kehilangan supreme leadernya. Biasanya hanya itu, Mas. Ya, saya kira nggak ada yang lain. Simbol apa Pak Aji yang dibawa dalam tanda kutip atau yang melekat pada delegasi suatu negara ketika datang ke negara yang sedang berkabung? Simbol message apa yang melekat dalam dirinya? Kalau itu pada dasarnya hanya negara sahabat itu yang bisa mengungkapkan, tapi kita bisa menduga karena diplomasi itu dugaan aja, Mas, bukan yang real ya. Ya kalau yang datang presidennya sendiri untuk acara pemakaman itu, tentu itu sesuatu yang menunjukkan betapa hubungan keduanya sangat dan super harmonis. Hmm. Atau mereka membutuhkan bantuan di masa datang dari Iran misalnya, ya itu misalnya itu. Eh, Namun kalau apa itu namanya, kalau yang datang itu misalnya Saudi Arabia itu wakil menteri luar negeri kan yang datang, Ya. itu artinya ya
ya mungkin tidak terlalu signifikan menurut mereka. Itu tafsiran dari luar. Tapi yang juga penting, Mas, tim yang atau utusan yang datang itu biasanya melakukan dua hal kalau dia selevel ya dengan yang meninggal itu. Eh, Mereka yang datang itu selain menghadiri pemakaman, maka mereka akan melakukan bilateral meeting. Jadi Oh, sela-sela ya di sela-sela acara itu begitu udah selesai nanti urut tuh akan satu dengan yang lain bilateral dengan yang namanya yang sedang berkabung itu. Dan ini sangat penting sekali untuk menentukan masa depan. Bayangkan Mas kalau sekarang tuh melakukan meeting dengan Iran oke. pasti hal-hal yang sangat 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 urgent yang pasti akan dibicarakan untuk masa depan mereka berdua. Oh, oke oke, baik. Saya kembali ke Bu Dina nih, terkait dengan kondisi dalam negeri di Iran begitu ya. Kita tahu bahwa secara timeline, mantan Supreme Leader Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini kan transisi ke Mojtaba Khamenei begitu cukup cukup singkat ya waktunya ya, karena ada kejadian yang tiba-tiba tanggal 28 Februari yang kemudian membuat Ali Khamenei ini wafat. Nah, singkatnya masa transisi dari Ali Khamenei ke Mojtaba ini apakah ada dampak tertentu yang Anda baca terhadap kondisi politik di dalam negeri Iran itu sendiri? Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasarnya Iran itu sebenarnya sudah diatur ya siapa sih yang dipilih kualifikasi apa gitu ya seorang supreme leader yang dipilih oleh Dewan Ulama tadi itu antara lain yang jelas ilmu agamanya tinggi terus kemudian punya kemampuan manajemen ya jadi tidak sekedar ilmu agama tapi juga manajemen artinya memang dipilih ulama yang tidak sebatas ilmu agama saja gitu. Nah, kualitas ini yang saya pikir menurut Dewan Ulamanya Iran itu dimiliki oleh Ayatullah Mojtaba ini, makanya dia yang dipilih. Sehingga singkatnya waktu itu saya pikir tidak berdampak ya. Dan kemudian juga misalnya, oh ini masih muda misalnya. Kalau kita ingat lagi dulu itu eh, Ayatullah Ali Khamenei ini dulu ketika dia terpilih juga ketika jadi Imam Khomeini kan awalnya kan Imam Khomeini ya Ya, yang pemimpin supreme leader yang pertama itu pertama. Mhm. meninggal dunia kemudian kan dipilih juga mereka sidang juga ini Dewan Ulamanya lalu dipilih Ayatullah Ali Khamenei padahal di antara ulama-ulama lain dia junior gitu dan dia nggak mau tadinya saya nggak bisa saya masih apa ya dibanding yang lain yang lebih senior kan tapi akhirnya terpilih dan terbukti mampu ya menjalankan tugasnya, artinya mampu membawa Iran ke arah kemajuan yang membuat orang banyak terkejut ya. Jadi kalau kita lihat perang antara Iran versus Amerika dan Israel itu kan banyak yang kaget loh ternyata negara yang bisa yang diembargo puluhan tahun ternyata bisa membangun militernya sedemikian rupa sehingga bisa melawan sebuah negara yang kekuatan militer itu terkuat di dunia. Amerika itu paling kuat sedunia ya militernya. Tapi Ya. ternyata bisa ini negara Iran ini ya, padahal juga kan dari itu kategorisasinya dia masih masuk negara berkembang tuh sama dengan Indonesia negara berkembang. Terus juga di GDP-nya dengan Indonesia itu juga nggak jauh-jauh banget ya di atas Indonesia. Dan kemudian ternyata mereka bisa dalam di embargo, di sanksi ternyata bisa ya mencapai kemandirian di berbagai bidang. Nah ini kan tak lepas dari kepemimpinannya Ayatullah Ali Khamenei yang sudah gugur ini. Jadi saya pikir dekatnya waktu pemilihan atau mudanya usianya dibandingkan dengan ulama lain gitu ya. Saya pikir tidak menjadikan alasan bahwa orang Iran pesimis ya dengan kemajuan atau dengan keberlanjutan pemerintahan mereka. Kalau Anda melihat sejak Mojtaba Khamenei terpilih menjadi Supreme Leader Iran sampai dengan saat ini, kemudian ketika Mojtaba Khamenei ini terpilih menjadi Supreme Leader, bagaimana kemudian perang Iran, AS dan Israel ini semakin memanas begitu. Kalau Anda melihat dan menilai ya, ini Mojtaba Khamenei ini oke, deserve untuk menggantikan ayahnya atau ada catatan tersendiri nih buat Mojtaba? Ya, yang pertama dia selama ini kan tidak muncul ke publik ya. Jadi memang mereka low profile banget ini ya sekeluarganya Ayatullah Ali Khamenei. Bahkan saya baca di netizen-netizen Iran juga baru tahu, oh ini ya anaknya ternyata ada 4 ya gitu. Oh anaknya tuh ternyata kan muncul ya ketika sholat ya. Tapi kalau Ya. yang Ayatullah Mojtabanya nggak muncul. Kabarnya memang
ada sebenarnya cuma nggak muncul aja, nggak dimunculkan karena alasan keamanan. Tapi sedemikian low profile-nya itu bahkan orang-orang Iran sendiri nggak banyak yang tahu gitu kan, sehingga sulit untuk menilai seperti apa nantinya gitu ya. Tapi bahwa dia mendapatkan kepercayaan dari Dewan Ulama Iran yang jumlahnya 88 kalau saya nggak salah ya, anggota Majelis Ulama ini ya, berarti kan memang dia memenuhi kualifikasi yang memang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Iran itu. Terus Oke. yang kedua, saya pikir karena Mas Kang tadi sudah saya sebutkan, karena dia punya apa ya, sejarah dia naiknya itu didahului dengan apa ya, luka yang sangat besar ya, kehilangan ayah dan keluarganya, itu tentu justru memberi dia semangat besar untuk melanjutkan legasi ayahnya ya. Ini yang juga saya baca kurang lebih 2-3 hari ini ya, di beberapa media internasional yang berspekulasi bahwa ini kira-kira di momen pemakaman Ali Khamenei, Mojtaba ini akan muncul atau tidak. Kalaupun ini muncul, berarti ini adalah momen perdana Mojtaba Khamenei muncul ke publik begitu setelah ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi Iran. Pak Aji, menurut Anda seberapa besar, tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Budina, ada faktor keamanan. Tetapi saya ingin tahu seberapa besar sih probabilitas munculnya Mojtaba Khamenei ke publik di masa pemakaman Ali Khamenei menurut Anda? Jadi menurut hemat saya bahwa eh, pengalaman-pengalaman bapaknya dan kakeknya itu di Iran ini sesuatu pelajaran yang luar biasa bagi Mujtaba. Hmm. Dan dengan analisa dari beberapa analis di luar, mereka juga yakin bahwa Mujtaba tidak akan apa itu namanya muncul karena faktor apa keamanan seperti dikatakan Budina tadi itu memang ada. Bahkan memang eh, sudah beredar kabar agak santer juga bahwa Amerika dan Israel itu ngincer pada waktu pemakaman itu. Tapi kalau saya pribadi boleh berpendapat bahwa eh, Mustafa sebetulnya muncul juga relatif aman karena dia di situ tidak hanya bersama orang Iran, tapi bersama pemimpin-pemimpin apa orang-orang penting di seluruh dunia, Hmm. ada presiden dan lain sebagainya. Maka ketika apa itu namanya eh, dilakukan serangan pada waktu itu misalnya, maka yang akan jadi korban tentunya bukan hanya orang Iran. Inilah saya pikir mereka punya keyakinan bahwa ini akan aman, maka mereka akan lanjut. Oke, baik. Kalau menurut Budina, seberapa besar probabilitas Mojtaba ini akan muncul ke publik pada masa pemakaman Ali Khamenei? Um, saya nggak tahu ya, tapi Hmm. saya pikir kecil kemungkinannya ya, karena memang gini, eh, itu target utamanya Amerika ya. Amerika betul-betul ingin membunuh Mustafa ya, dan itu udah pernah juga kan disampaikan oleh Trump ya. Sehingga kalaupun misalnya ini muncul, berarti kan ada orang-orang yang ketemu gitu ya. Ya. Sekarang kan zaman apa ya? Misalnya ditempeli sesuatu gitu kan, sehingga memang waktu itu bisa jadi aman, tapi nanti pas dia pulang itu ada yang alat pelacak dan lain-lain gitu. Jadi memang betul-betul bahaya sekali gitu ya. Saya pikir dengan pengalaman Iran selama ini, ya tadi Pak Aji sudah bilang itu sudah banyak yang terbunuh gitu ya, orang-orang para petinggi di Iran, termasuk ayahnya sendiri, sehingga eh, saya pikir IRGC betul-betul menjaga sekali ya apa namanya Keamanan. keamanannya beliau ini. Jadi mungkin mungkin memang nggak muncul gitu ya. Oke, baik. Tapi Karena ada, ya ada gitu, cuma nggak dimunculkan di depan publik gitu ya. Oke, baik. Kemungkinan Jangan demikian. jangan sampai tersorot publik begitu supaya oke, Hmm. yang penting intinya dua, intinya satu, jangan sampai dua negara Amerika Israel melihat ada Mustafa di situ kan kurang lebih kan begitu ya tujuannya seperti itu. Nah, saya kembali ke Pak Aji lagi nih. Kembali lagi soal diplomasi nih, Pak Haji, ketika ada suatu negara yang bergabung. Apa yang terjadi, konsekuensi apa yang kira-kira akan muncul jika ada suatu negara tertentu yang memberikan kursi kosong dalam tanda kutip kepada negara yang sedang berkabung itu? Itu semestinya kalau terjadi seperti itu, eh, apa negara sahabat yang diundang tadi Mhm. semestinya harus mengirimkan surat. Kenapa dia tidak datang? Itu sebagai penghormatan
dan alasan kenapa dia tidak datang, sehingga negara yang bergabung tadi bisa hatinya itu lega begitu. Dan saya kira kalau betul-betul dikosongkan dan tidak ada surat dari negara sahabat dan lain sebagainya, ya orang pasti akan berpikir bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan ini akan bisa mempengaruhi kerjasama kedua negara itu di masa yang akan datang, Pak Haji, menurut Anda? Ya, itu pasti karena ini adalah simbol penghormatan kepada supreme leader mereka. Oke. Seseorang yang betul-betul diagungkan oleh rakyatnya. Nah, kalau orang lain tetangganya tidak mau menghormati, nah itu ya yang jadi masalah. Oke, baik Pak Haji. Ada satu hal yang menarik ketika saya baca beberapa pemberitaan, beberapa media memberitakan satu hal yang sama. Iran, ini saya izin membaca ya supaya saya tidak salah. Iran menggunakan pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai pesan diplomatik bersandi saat prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Jadi masing-masing negara akan menerima ayat suci Al-Quran yang berbeda-beda. Nah, ini maknanya apa secara diplomasi antar negara? Ini memang unik, Mas. Ini unik. Kenapa negara-negara yang mostly bukan Muslim gitu ya, akhirnya juga akan melakukan itu. Dan prosesnya kan seperti yang saya lihat itu, eh, timnya itu tamunya itu suruh maju, kemudian paling tidak suruh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, saya kebetulan ya sedikit-sedikit bisa bahasa Arab lah gitu. Itu banyak itu ada message saja, ada message-nya. Yang saya dengar yang diperdengarkan kepada Myanmar itu adalah sebuah doa supaya yang meninggal ini nanti mendapatkan surga, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Jadi ya itu mungkin harapannya bahwa doa itu boleh disampaikan oleh siapa saja, tidak harus tergantung Muslim atau tidak gitu. Tapi ini sesuatu yang unik. Oke, sesuatu yang unik begitu ya. Baik, terakhir karena durasi kita juga sudah mulai terbatas, ini saya terakhir ingin ke Bu Dina. Bu Dina, terkait dengan dimakamkannya Ali Khamenei, kemudian dengan masa kepemimpinan Mojtaba Khamenei begitu, di masa-masa yang akan datang, Iran masih akan seperti saat ini atau akan ada evolving menjadi sesuatu yang the new Iran gitu, mungkin kalau bisa saya label begitu ya. Bacaan Anda seperti apa? Saya pikir justru situasinya kalau kita lihat perkembangan ini kan 2 hari ini tuh padahal Iran sedang sedang berduka, sedang prosesi pemakaman, itu Amerika Serikat menyerang Iran lagi gitu ya. Artinya Amerika Serikat ini betul-betul tidak menghormati MOU yang sudah ditandatangani dan ini membuat Iran kehilangan kepercayaannya itu udah betul-betul nggak percaya lagi lah sama Amerika Serikat dan Israel. Artinya Iran masa depan, Iran pasca Ayatollah Ali Khamenei adalah Iran yang lebih berani dan lebih firm. Saya pikir seperti itu, yang lebih punya semangat lagi untuk betul-betul mengalahkan Amerika Serikat, mengalahkan Israel demi membela mereka sendiri dan juga demi membela Palestina. Oke, baik. Sorry, saya kelewat satu pertanyaan ini. Saya baru saja muncul nih. Amerika seperti ini, itu karena faktor memang Amerikanya yang begini atau karena faktor Trump-nya? Menurut Anda, Bu Dina? Ya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini sejak Israel didirikan di 1948 itu selalu menyamakan keamanan Israel dengan keamanannya Amerika. Jadi memang kebijakan luar negerinya, siapapun presidennya ketika kebijakan luar negerinya ditetapkan seperti ini ya memang akan terus berusaha menjaga Israel dan artinya negara yang dianggap ancaman terhadap Israel itu juga akan ditekan oleh Amerika Serikat. Nah, bedanya Trump itu adalah dia lebih berani dibanding presiden-presiden sebelumnya. Jadi presiden sebelumnya itu menekan Iran dengan sanksi, dengan upaya destabilisasi. Tapi Trump itu lebih ekstrem lagi itu dengan menyerang secara langsung. Dia tidak menyangka bahwa Iran meskipun diembargo puluhan tahun ternyata diam-diam sudah membangun persenjataan yang luar biasa. Nah, ini yang dikatakan bahwa Amerika Serikat ini salah langkah.
Jadi situasi saat ini betul-betul berat buat Trump, maju salah, mundur juga salah. Nah, sehingga saya pikir ini Trump ini jadi ujian besar buat Trump. Apa dia akan lanjut perang dan akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri dan masyarakat Amerika ya secara ekonomi sulit sekali, atau dia kembali kepada apa yang dia janjikan ketika kampanye, Make America Great Again. Artinya sudah urusin saja Amerika Serikat, jangan lagi mengurusi Timur Tengah dan membuat kekacauan di Timur Tengah. Itulah yang kemudian beberapa waktu lalu sempat muncul reels begitu di Kongres di Senat Amerika. America first or Israel first, dan mereka bingung untuk menjawab dan mereka memilih diam begitu ya terkait dengan pertanyaan itu. Terima kasih Pak Aji dan juga Bu Dina untuk diskusinya di kesempatan kali ini. Baik, kita sambung di lain waktu. Pak Aji dan juga Bu Dina, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih diskusinya. Sehat selalu. Dan saudara, itu tadi diskusi saya terkait dengan Iran dan juga era Supreme Leader setelah Ali Khamenei dimakamkan. Masa depan Iran akan bagaimana? Kalau tadi serempak begitu ya, kompak Pak Haji dan juga Bu Dina berpendapat bahwa era Supreme Leader setidaknya masih akan bertahan di Iran. Namun bagaimana dinamika di jangka panjangnya? Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama bagaimana berputarnya roda pemerintahan di Iran. Saya Reno Reksa pamit, demikian Liputan 6 Talks. Salam SCTV.